Salam sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan kali ini kita melihat dan kembali kita menyaksikan video murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Murtadin yang satu ini, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dan juga keluarganya, sehingga papanya mengalami sakit, dan ketika bapaknya sakit, dia didoakan oleh orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, karena perempuan yang satu ini takut kepada papa dan mamanya karena mereka belum tahu kalau dia sudah murtad dan percaya kepada Yesus. Hal ini yang perlu kita pahami dan perlu kita mengerti bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yesus harus memiliki tekad, memiliki komitmen, dan bisa mengambil kesimpulan untuk mengikut Yesus. Dan pada kesempatan kali ini, mari kita menyimak dan mendengarkan bersama video atau kesaksian dari murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus berikut ini. Waktu saya pulang guys, saudaraku, saya doa lagi. Saya nggak tahu, di dalam otak pikiran saya cuma satu aja. Ini doanya orang Kristen manjur. Gimana ya caranya bawa orang Kristen ke rumah sakit biar doain bapak saya? Karena saya takut, saudaraku, ibu saya tahu gitu. Saya ke gereja. Aduh, gimana ya Tuhan? Akhirnya saya pakai cara, saya undang teman-teman gereja saya, bukan gereja, teman persekutuan wanita ini, ibu-ibu nih, kalau nggak salah berapa orang dia ikut lah. Akhirnya saya ngomong, bapak saya kecelakaan, saya minta didoain, tapi gimana? Tapi jangan bilang teman saya ya. Oh yaudah, bilang aja teman suamimu. Iya. Akhirnya besoknya siang mereka datang, ketemuan lah sama kita di rumah sakit. Ya saya diam aja lah ya, seakan-akan dia bukan teman saya. Saya bilang itu temannya suami saya. Karena ibu saya juga waktu itu saya ceritain si suami kembali lagi ke agama Kristen lagi. Ya mama saya ya udah mau apa? Diam aja ibu saya waktu itu, marah tapi ya udah mau bagaimana gitu. Terus akhirnya besok nih, saya tetap di ujung-ujung gitu, deket ujung ibu saya tidak mau deketin ibu-ibu orang Kristen ini. Saya takut banget ibu saya curiga gitu ya, karena ibu saya tuh memang apa sih namanya, galak dan otoriter gitu loh. Terus akhirnya ibu-ibu ini setelah ngobrol-ngobrol mau ujungnya mau pulang, ya mau doain gitu. Dia bilang gini, Bu, saya mau doain bapaknya ya, boleh? Katanya, oh iya boleh aja. Tapi kami mau doain dengan cara Kristen, boleh ya? Katanya, oh boleh. Akhirnya, ya silakan aja, kata ibu saya dengan ketus, ya kan nggak mungkin ditolak mungkin ya. Akhirnya yaudah, ya kan ibu-ibu ini datang kan sama suami saya juga, akhirnya doain. Saya nggak ikut doain, saya diem aja gitu dari ujung, saya liatin. Saya nggak mau ikut doain karena saya memang nggak bisa ngedoain kan, karena memang lagi ikut-ikutan kan. Akhirnya mereka doain saya. Ya saya nggak tahu bagaimana cara mereka mendoakan. Waktu habis mereka mendoakan, yang terjadi adalah besoknya saya datang lagi. Bapak saya udah ingat saya, udah ingat istrinya, udah ingat anak-anaknya yang lain. Malah dia cuma mintanya pulang, pulang ngapain sih lama-lama di sini, orang gua nggak apa-apa udah pulang. Terus saya ngobrol sama dokternya, ibu anaknya ya, waktu itu pas kebetulan saya waktu tungguin, dokternya ngobrol sama saya. Bu, ini mujizat ya Bu, bapaknya cepet banget bisa ingat orang. Dan hasil ronsen
hasil ronsen hari ini, pendarahan di kepalanya hilang. Dikasih minum apa kata si dokter? Saya ngomong sama saya guys, karena saya urus. Saya tuh kalau orang tua saya sakit, entah ibu, entah bapak saya nomor satu untuk mereka. Walaupun saya sudah menikah. Walaupun rumah saya dari Jakarta Barat ke Jakarta Utara. Karena sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya orang tua di orang tua saya. Apapun lah saudaraku. Apapun yang terjadi, baik buruknya dia orang tua kita. Kita cuma anak. Karena apapun yang ibu bapak kita lakukan, ada alasan. Nah, akhirnya waktu dokter bilang emang dikasih apa gitu, saya nggak inget tuh, gara-gara doanya orang Kristen tuh, karena saya nggak inget gitu. Gak tahu ya. Terus ibu saya datang, mama ini dokternya nanya apa, bu dikasih apa ini, bapaknya cepet sembuh loh. Udah, pak ini siapa? Apa sih dok, itu kan istri saya. Ini anak saya Lucy. Dites-tes sama dokternya, ini siapa? Datang adik saya, kakak saya. Ini gitu. Oh, bapak namanya siapa? Sebutin namanya. Umurnya berapa? Ini. Oh, apa sih dok? Nanya-nanya banyak-banyak. Ngapain sih saya di sini? Emang ada apaan saya di sini? Gitu. Terus akhirnya dokternya bingung. Langsung, bu, emang bapaknya dikasih apa katanya? Dikasih makan apa? Kok cepet banget sembuhnya? Baru kemarin kan masih amnesia, masih bengang-bengong, masih kayak orang linglung gitu. Kata ibu saya, nggak tahu ya dikasih apaan, kata dia gitu. Akhirnya minta pulanglah. Jadi kita tuh nggak tahu bahwa itu berkat doanya orang Kristen, nggak tahu itu. Cuma akhirnya setelah pulang saya baru ingat, jangan-jangan karena doanya orang Kristen nih. Saya bilang gini, ma jangan-jangan abis didoain teman-teman gerejanya si ini nih, si X gitu, si X kan, saya bilang jangan-jangan abis didoain teman-temannya si ini, teman-temannya si gereja si ini nih, saya bilang si X ini, makanya sembuh. Ibu saya cuma bilang, kebetulan aja katanya gitu. Oke. Pulang ke rumah, dirawat di rumah. Jadi dirawat di rumah, saya anterin, sudah cukup, saya pulang. Besok saya datang lagi. Nah, waktu besok datang lagi, ibu saya cuma bilang gini, Mbak, itu jampi-jampinya orang Kristen hebat juga ya, katanya gitu. Jampi-jampinya orang Kristen hebat. Tahu tuh bapak lu tuh nunjuk-nunjuk, ada Yesus. Jadi bapak saya tuh bisa tiba-tiba kalau lagi diem tiduran istirahat, tiba-tiba dia bangun nunjuk-nunjuk Yesus ke arah pintu. Ibu saya bilang, tuh bapak lu tuh habis didoain sama orang Kristen tuh, akhirnya suka nunjuk-nunjuk ke pintu, ada Yesus gitu katanya. Yesus. Saya waktu itu kan emang masih bingung ya. Oh ya gitu mas, saya bilang iya, kata tuh Yesus. Terus dia ibu saya bilang, ya jujur sih memang habis didoain sama orang Kristen bapak lu tambah sehat gitu. Hebat juga sih memang doanya orang Kristen. Bukan doa, dia bilang jampinya orang Kristen hebat katanya. Apa sih mau orang Kristen, bukan jampi, itu doa, didoain, saya bilang. Ya udahlah, namanya setiap agama kan baik, didoain ya bagus aja lah mah, jangan negatif thinking, buktinya kan bapak sembuh. Ya juga sih, ya udah mama kan cuma bilang aja katanya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Hal yang perlu kita pahami dan mengerti dan pelajari dari video Murtadin yang sudah kita saksikan bersama, bahwa dia memiliki satu keyakinan yang teguh, memiliki satu keteguhan iman di dalam Yesus Kristus. Meskipun di lain sisi ada tantangan dan rintangan yang dia hadapi, bahkan masalah yang dia hadapi, dia takut kepada keluarganya, bahkan kepada mamanya, karena mamanya belum mengetahui bahwa dia sudah murtad. Dan ternyata ketakutannya itu membuat dia tekun, membuat dia yakin kepada Tuhan Yesus, sehingga apa yang dia lakukan
mendoakan ibunya dan mendoakan papanya. Kenapa saya beranggapan bahwa orang Kristen harus mendoakan satu dengan yang lain? Karena Tuhan Yesus berkata di dalam kitab suci bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap perbuatanmu. Jadi dalam segala hal kita harus mengasihi Tuhan. Salah satunya dengan cara kita mendoakan saudara kita, dengan cara kita mengasihi mereka, maka dan juga kita menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kita. Itulah tujuan Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Karena dia mengasihi manusia, karena dia sendiri sangat berbelas kasihan kepada manusia. Karena dia tahu manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Karena manusia butuh pertolongan, butuh perlindungan, butuh keselamatan dalam hidup ini. Tapi ingat, Yesus sangat menantikan kita yang belum percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus mendoakan saudara kita ini dalam doa, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Sekian saja tagaman dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share.